Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah pergumulan hidup yang sedang kita alami, kita jumpa lagi dalam persekutuan ibadah rumah tangga di Jemaat Tamalan Rea ini. Yang menjadi tuan rumah dari ibadah malam ini ada 7 keluarga. Yang pertama keluarga Soleman, daerah pelayanan 2. Yang kedua keluarga Ardesmon Kurniawan Tumok, dapet 5. Keluarga Penatua Silas Tambing, dapet 6. Keluarga Pendeta AL Hamaratu, dapet 7. Keluarga Ibu Ludia P. Pati dan keluarga Immanuel P. Pati, dapet 7. Dan yang ketujuh keluarga Bastian Ombeng, daerah pelayanan 8. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk kita bersama-sama satu dalam persekutuan ibadah rumah tangga malam ini. Saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mempersembahkan pujian PKJ 242. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini adalah datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali akan membaca, merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga malam ini. Tuhan melayakkan kami di rumah kami masing-masing dapat merasakan kehadiran-Mu, berjumpa dengan-Mu dalam damai sejahtera lewat firman ini. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat membacanya dan mengertinya dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-38 sampai 41.
2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-38 sampai 31. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dengan topik kecemasan dan kekhawatiran dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kecemasan dan kekhawatiran dapat dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 4, pasal 5, kita akan menemukan betapa luar biasanya Tuhan bekerja melalui Nabi Elisa. Nabi Elisa bertemu dengan janda miskin yang hanya punya minyak sedikit di buli-buli. Akhirnya berkelebihan. Bertemu dengan perempuan Sunem yang kaya, tidak punya anak. Lalu dijanjikan kepadanya akan punya anak, tapi setelah menjelang dewasa anaknya meninggal. Elisa pun membangkitkannya kembali. Elisa pun bersama dengan murid-muridnya, bujangnya dan sebagainya, memberi makan 100 orang dengan hanya 20 keping roti. Itu semua bisa dibaca dalam 2 Raja-Raja ini. Yang jelas bahwa Allah melakukan perkara yang luar biasa melalui nabinya. Khusus yang kita baca malam ini Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa menakutkan. Saya membayangkan kalau saya juga ada di sana waktu itu, pasti tidak dapat berbuat apa-apa. Karena makanan yang dimasak untuk orang banyak itu justru adalah makanan yang beracun. Sekalipun bujangnya tidak tahu itu, karena dalam bacaan kita dikatakan mereka pergi mengambil sayur-sayuran lalu bertemu dengan
sulur-suluran liar, ada labu liar yang ternyata beracun yang dimasak. Tentu saja ini suatu hal yang sungguh-sungguh mengancam hidup. Bahkan dalam bacaan kita, ketika mereka mulai memakannya, mereka berteriak, maut ada di dalam kuali. Saudaraku yang terkasih, tapi satu hal yang luar biasa untuk kita renungkan malam ini adalah sikap Elisa. Ketika semua orang berteriak, ketika semua orang sedang terancam hidupnya karena makanan itu, ia tenang, ia percaya bahwa Allah yang ia sembah, yang ia yakini dalam hidupnya, akan melakukan perkara di luar dugaan manusia. Jadi menghadapinya dengan tenang. Hanya tepung yang diambil, ditaburkan ke makanan yang beracun itu, maka maut pun tidak ada lagi. Saudaraku, jelas jika kita beriman, jika kita selalu menghadirkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, maka kita pun perlu meyakini bahaya apapun yang mengancam hidup kita, jikalau kita mau terus menjadikan Tuhan sebagai tempat membawa semua persoalan hidup kita, percaya Bapak Ibu, maut pun akan bisa diatasi. Kita bisa membayangkan seandainya bujangnya itu lari saja, takut saja, tidak menyampaikannya kepada Elisa bahwa ada maut di dalam kuali, semua orang yang ada di situ bisa mati. Tetapi mereka meyakini Tuhan yang mereka percaya, mereka ini Elisa dan bujangnya, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Tidak dapat kita sangkal Bapak Ibu Saudaraku, saat-saat sekarang ini kita sedang ada di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Bukan hanya di Indonesia ini, di seluruh dunia sampai saat ini vaksin untuk melawan COVID-19 belum ditemukan. Belum lagi kita berbicara soal ekonomi. Jadi kesehatan, ekonomi, sosial juga sudah mulai kita cemaskan, kita mulai khawatirkan akan sungguh-sungguh mengganggu kehidupan kita saat sekarang ini. Apalagi kita di Indonesia, baru dilonggarkan saja sudah kumpul orang di mana-mana. Ini suatu hal yang betul-betul mencemaskan kehidupan kita. Sehingga kita yang menghadapi kenyataan ini mulai cemas, mulai khawatir, kapannya bisa kita keluar dari rumah, kapannya kita bisa lepas dari pergumulan ini, kapannya kita bisa memulai hidup seperti dulu lagi. Kecemasan dan kekhawatiran Bapak Ibu memang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dari firman ini. Firman ini mengajar kita semua untuk berkeyakinan, untuk percaya seperti Elisa, bahwa maut di kuali bisa ditangani dengan baik oleh kuasa Yesus Kristus. Saya kira kalau kita mau meminta kesaksian orang tua terkasih kita, Bapak Ibu Ludia Hamaratu pasti bisa berkesaksian seperti itu. Ketika berada di rumah sakit beberapa waktu yang lalu, luar biasa ancaman kehidupan itu, kekhawatiran itu, kecemasan itu menguasai hidupnya. Bukan hanya
Ibu Hamaratu, keluarga, dan kita semua. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi pada zamannya Elisa juga terjadi di jemaat kita ini melalui hamba Tuhan ini, keluarga kita ini. Dan ini bisa menjadi kesaksian bagi setiap kita, bahwa setiap pribadi kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, percaya Bapak Ibu Saudaraku, kecemasan, kekhawatiran dapat dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang masih kehilangan pekerjaan hari ini, saudaraku yang masih kesulitan untuk makan minum hari ini, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan maut pun bisa dihindarkan karena Allah berkuasa atas hidup kita. Mari kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang dapat menyelesaikan semua perkara kehidupan kita, sehingga kecemasan dan kekhawatiran yang sedang kita hadapi saatnya nanti dipulihkan oleh Tuhan sendiri buat kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, setiap pribadi kita bersaat teduh sejenak untuk kembali menghayati, mengaminkan kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan kita dari segala pergumulan apapun. Kecemasan dan kekhawatiran tidak akan mematahkan iman dan pengharapan kita, sebab kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kita. Saat teduh selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita kembali lagi mempersembahkan satu pujian dan juga mempersiapkan persembahan syukur pelengkap Kidung Jemaat 249 untuk ayat 1 dan ayat yang ketiga. Baik Bapak Ibu, kita satukan iman dan harap kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berbahagia malam ini dikuatkan lagi oleh firman-Mu yang menyapa hidup kami malam ini, untuk tidak larut di dalam kecemasan dan kekhawatiran, sebab kami percaya Engkaulah yang akan memulihkan segalanya bagi kami, dan kami akan senantiasa berkesaksian bahwa kami memiliki Tuhan yang patut
untuk dipuji, disembah, dan dimuliakan. Kiranya firman-Mu ini terus-menerus menguatkan iman, percaya, dan pengharapan kami semua. Bapa di surga, kami bersyukur bersama ketujuh keluarga yang menjadi jemaat penghimpun dalam ibadah rumah tangga malam ini. Kami mohon Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati, menyertai Bapak Ibu rumah tangga dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga penghimpun dalam setiap rencana dan pekerjaannya. Berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu yang menjadi penghimpun dalam ibadah ini di masa-masa tua di dalam perjalanan kehidupannya mereka masing-masing. Berdoa untuk Bapak Soleman yang masih dirumahkan karena pandemi COVID-19, dan bersama dengan yang lainnya di jemaat ini, kami percaya Tuhan tahu sekian banyak teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan. Tapi kami percaya di dalam Engkau akan ada pemulihan. Berdoa untuk semua keluarga penghimpun yang ada di Makassar, yang ada di Nosu, Polewali, Jawa, Sulawesi Utara, Kendari, Sindagamanik, Sumba, dan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semua, bersukacita bersama keluarga yang ada di Makassar. Kami bersyukur bersama orang tua terkasih kami, Nyonya A.L. Hamaratu, yang sudah keluar dari rumah sakit. Kami bersyukur karena Engkau mendengarkan doa-doa kami bersama, seruan kami, kecemasan dan kekhawatiran kami Engkau ubah menjadi kebahagiaan, sehingga orang tua terkasih kami boleh keluar dari rumah sakit, saat ini berada di rumah sekalipun masih ada pada tahap-tahap pemulihan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan dan memulihkannya. Berdoa untuk pelayanan dan kesehatan Bapak dan Ibu Pendeta A.L. Hamaratu dalam masa-masa tua. Kami mohon Tuhan senantiasa memberi kemungkinan untuk terus-menerus menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanannya bagi keluarga, anak-anak, dan cucu. Berdoa untuk keluarga kami Marcelinus yang sedang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan. Kami mohon Tuhan berkenan sehingga apa yang diperjuangkannya diberkati oleh Tuhan, dan keluarga kami Marcelinus dapat dipulihkan dan disembuhkan. Berdoa untuk Bapak Bastian Ombeng yang rencana akan rapid test tanggal 8 Juni sebab akan kembali ke Singapura. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati apa yang akan dilaluinya, apa yang akan dikerjakannya, sehingga mendapatkan surat-surat yang dapat memberi kemungkinan untuk kembali ke Singapura. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami
Bapak Bastian Ombeng ini, sehingga perjalanannya dari Indonesia ke Singapura dapat dilaluinya dengan sukacita oleh karena Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Daniel Boyong Pariu atau Bapak Ita, keluarga dari orang tua terkasih Mama Lili di daerah pelayanan 5 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Unhas. Juga Bapak Tadius Tupa daerah pelayanan 2 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Hermina, dan semua teman sahabat kami jemaat Tuhan yang masih dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan tahu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati mereka. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka. Kami mohon Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami mohon Tuhan membebaskan mereka dari kecemasan dan kekhawatiran. Kami mohon Tuhan membuat mereka dapat berkesaksian bahwa di dalam semua yang sedang dihadapinya karena sakit penyakit, Tuhan Yesus membebaskan dan memulihkan mereka. Kami bersyukur bersama keluarga kami yang berulang tahun. Bersyukur bersama Bapak Silas Tambing yang berulang tahun pada tanggal 1 Juni. Juga anak kekasih Julio. Juga ulang tahun cucu Kristi Andira yang ke-8 pada 4 Juni, cucu dari orang tua terkasih Ludia Pati. Dan Yuyun, anak dari Bapak Soleman daerah pelayanan 2 yang berulang tahun pada tanggal 2 Juni. Bersama dengan mereka kami persembahkan syukur kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur mereka bersama keluarga, ungkapan syukur kami semua, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kesukaan yang besar dan terus-menerus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan semua jemaatmu yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan dan sebagainya, kiranya Tuhan berkenan atas ungkapan syukur jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak dari Bapak Pendeta Hamaratu, yaitu Bapak Vito di Makassar, Bapak Andre, Bapak Norin, dan Bapak Amel di Sumba, dan cucu serta cicit dalam pertumbuhan masing-masing, baik di Makassar maupun di Sumba. Tuhan memberkati mereka semua sehingga mereka terus merasakan sukacita bersama segenap keluarga. Berdoa untuk anak kekasih Aurora dalam pertumbuhan, anak dari Bapak Ardes Kurniawan Tumo. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi anak kekasih ini sehingga terus bertumbuh di dalam pengasihan orang tua dan keluarga. Berdoa untuk anak dari Bapak Bastian Ombeng dalam pendidikan. Denny menunggu hasil kelulusan dan akan mendaftar masuk di SMP. Marcelina yang akan ulangan penaikan kelas, dan Ciriko yang akan masuk TK. Tuhan memberkati anak-anak ini sehingga semua yang direncanakan bersama orang tua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk anak dan cucu Ibu Ludia Pati dan Bapak Immanuel Pati yang akan mengikuti ulangan di SMP. Dian dan Semi Febrian
yang rencana akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka semua sehingga semuanya dapat membuktikan bahwa Tuhan senantiasa berkenan pada rencana-rencana umatnya. Berdoa untuk anak kekasih Julio yang akan ulangan penaikan kelas di SMP dan Elvin yang akan ujian semester di kampusnya. Tuhan memberkatinya sehingga berhasil dalam rencana. Juga berdoa untuk anak kekasih Torik Panca Octavian yang sementara ulangan semester di tingkat SMA. Tuhan memberkati sehingga dapat berhasil dalam perjuangan ini. Berdoa untuk semua anak-anak yang akan ulangan penaikan kelas yang diselenggarakan di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan di jemaat ini sehingga semuanya dapat berhasil karena Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak kekasih Tommy Christian dalam tugas dan pelayanannya di Cirebon. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati sehingga terus dapat memberi kesaksian tentang Yesus Kristus dimanapun keluarga kami, anak kami Tommy Christian melakukan pelayanannya. Bapa di surga, kami berdoa pergumulan keluarga kami, Bapak Penatua Demianus daerah pelayanan 2, yang beberapa waktu yang lalu mobilnya hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Kami mohon Tuhan berkenan membuka jalan sehingga pergumulan hamba-Mu Penatua Demianus ini akan dapat dipulihkan oleh Tuhan. Akan ada jalan keluar yang dibukakan oleh Tuhan sehingga keluarga kami ini dapat dibebaskan dari pergumulan ini, dapat menemukan sesuatu yang indah yang Tuhan buat dalam pergumulan ini, sehingga kami semua jemaat-Mu akan senantiasa bersyukur dan bersukacita karena Engkau sungguh baik dalam perjalanan hidup. Berdoa untuk semua anggota daerah pelayanan 6 dan 7 serta seluruh warga gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Kami mohon Tuhan memberkati semua jemaat, apapun yang dihadapi, apapun yang dipikirkan, apapun yang dialaminya. Kami mohon Tuhan Yesus selalu beserta dengan jemaat. Kami terus memuliakan Dikau ya Allah. Berdoa untuk bangsa dan negara, baik pemerintah maupun seluruh rakyat, agar kami dapat bersama-sama melawan penyebaran COVID-19 di Nusantara ini, sehingga pemulihan dari-Mu dapat menjadi nyata di persada Nusantara. Berdoa untuk anak-anak Tuhan, berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai di tim multimedia Jemaat Tamalandrea untuk kelangsungan ibadah-ibadah dan semua yang sedang dikerjakannya. Tuhan berkati mereka, baik perjuangannya secara pribadi, rencana, harapannya, maupun yang dilakukannya dalam pelayanan-pelayanan di dalam jemaat, sehingga semua anak-anak-Mu ini tetap berkesaksian dan bersukacita karena Tuhan yang memberkati seluruh kehidupannya. Mohon Tuhan berkenan atas persembahan syukur yang dipersembahkan oleh umat-Mu dalam ibadah ini. Inilah ungkapan-ungkapan iman jemaat-Mu menyaksikan kebaikan-Mu di tengah pergumulan kehidupan ini. Tuhan memberkati jemaat dalam seluruh perjuangan kehidupan. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Tuhan berkenan mendengarkan doa dan harap kami.
Sebab semuanya ini Bapa dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita ini. Jemaat kembali dijemput berdiri untuk kita bersama-sama mempersembahkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 131. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan hadapilah serta jalanilah hidupmu dengan senantiasa memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita malam ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.